Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Dewi Muiz dengan NIM 220305501063 dari kelas F Program Studi Gizi tahun 2022. Adapun yang saya hormati yaitu Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Baik, pada video ini saya akan membahas dua materi, yaitu mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi pada balita di layanan rawat jalan. Pertama, saya akan membahas 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang ke-1 ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal dari perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak-anak. Pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume, urin, dan berat badan. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi ini adalah peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti dengan fase stabilisasi. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun pada rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar pada balita. Pemberian energi yaitu sebesar 150 sampai 220 kilokalori per hari dalam bentuk F100 atau ROT. Bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai dengan berat badan pada balita. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan balita setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau ROT. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang terakhir ada fase tindak lanjut. Fase ini adalah fase yang terakhir merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan agar kondisi balita tetap terjaga dan perawatan pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah tadi 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang mengenai 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia, yang dimana ditandai dengan kadar gula darah pada balita tersebut kurang dari 3 milimol per liter atau 54 mg per desiliter jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah pada anak gizi buruk tersebut, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh menunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia ini yaitu jika pengukuran suhu silanya kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan
bersamaan dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi pada anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga kita tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh pada balita. Cara mencegah dengan mengatasi hipotermia ini yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi tersebut yaitu beri resmal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Angka yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Adapun tata laksananya yaitu yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalamnya larutan mineral mix yang ditambah ke dalam F75, F100 atau Resomal. Dan yang kedua, gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia sering merupakan tanda-tanda infeksi berat. Adapun tata laksana yaitu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik ini merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya pada saat dirawat inap. Yang kedua yaitu imunisasi campak. Imunisasi campak ini jika balita berusia kurang dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum 9 bulan, maka imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi tersebut, imunisasi campak pada balita gizi buruk, diberikan sebelum anak pulang dari perawatan atau bisa disebut fase rehabilitasi.
Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat gizi juga tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Tujuannya yaitu untuk memantau kondisi anak tersebut untuk menuju lebih baik. Langkah yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar pada balita. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per hari, protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau ROT yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Pada langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Pada persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan mulai dari rawat inap. Pada saat dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk kita lihat dari apabila berat badan per tinggi badan anak atau berat badan per panjang anak lebih dari -2 standar deviasi atau lingkar lengan lebih besar sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema biletar. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Setelah itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Baik, itulah tadi 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.